Yorobun, odoran mukbangan Dragon Fruit. Yada! Enak. Manis, ini lebih manis sih. Iya sih, kayak yang kemarin tuh tak terlalu manis kan. Ini meskipun ini ada sama-sama tapi enak. Woi, sang. Alis kita juga tak? Nggak suka beda tak? Nggak ada tak? Makanya kok. Wah ingat tugas sejarah. Soal kan? Mati Ah, aku cari kota so. mana? Mau gila ah? Woi, Paula. Apa? Cuma nemenin kita bahas sebuah soal. Macam mana enggak? Kita gabungannya dari yang video vlog tuh langsung kita bahas gak? Mau deh. Sekalian makannya kita nih. Mau. Bilang berarti. Langsung am. Sip am. Bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16 dengan tujuan utama menguasai perdagangan rempah-rempah. Menurut kalian, jika pada masa sekarang Indonesia masih menjadi pemasok utama rempah dunia, strategi apa yang bisa diterapkan agar tidak mengalami penjajahan ekonomi seperti di masa lalu? Menurut kami, strategi yang tepat ada 4. Yang pertama, diversifikasi pasar, yaitu mengirimkan barang ke berbagai negara untuk menghindari ketergantungan dari satu pihak. Yang kedua, ada aliansi produsen rempah, yaitu bekerja sama internasional pada negara penghasil rempah untuk mengatur harga dan pasokan agar posisi tawar lebih kuat. Yang ketiga, ada perlindungan merek dan indikasi geografis, yaitu mendaftarkan rempah khas Indonesia di tingkat global agar tidak diklaim oleh negara sebelah. Yang keempat, ada pemberdayaan petani, yaitu menjadikan para petani sebagai pemilik usaha atau bagian dari rantai distribusi agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. VOC menerapkan politik monopoli yang merugikan rakyat Nusantara. Bandingkan kebijakan monopoli VOC tersebut dengan praktik perdagangan internasional modern di Indonesia saat ini, apakah masih ada bentuk monopoli tersebut? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, bentuk monopoli terselubung masih ada di era perdagangan modern Indonesia, meskipun tidak sejelas dan sekeras di monopoli VOC dahulu. Bedanya sekarang, kontrol dilakukan lewat kekuatan modal seperti teknologi, regulasi, bukan kekuatan militer. Namun, sifatnya sama, yaitu mengurangi para pelaku usaha kecil dan memperlemah posisi tawar. Contohnya adalah rantai pasok retail modern, yaitu produk petani atau UMKM sering masuk ke pasar besar dengan perantaran besar yang mengatur harga beli rendah, sedangkan harga jual ke konsumen jauh lebih tinggi. Pada masa kolonial, pelabuhan-pelabuhan utama di Nusantara berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dunia. Bagaimana konsep pengelolaan pelabuhan modern di Indonesia? Dan apa upaya peningkatan agar pelabuhan tersebut untuk meningkatkan daya saing di era global? Pelabuhan modern Indonesia dapat belajar dari sejarah kolonial dengan memaksimalkan posisi strategis melalui smart port, otomatisasi bongkar muat, dan layanan logistik terpadu, menerapkan konsep ramah lingkungan dengan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah sesuai standar global, dan menjalin kemitraan internasional untuk transfer teknologi dan meningkatkan kualitas SDM maritim. Bangsa Eropa menggunakan teknologi maritim yang lebih maju untuk menjelajah dan menguasai wilayah maritim. Menurut Anda, bagaimana penguasaan teknologi transportasi dan logistik dapat memengaruhi posisi Indonesia di perdagangan global saat ini? Penguasaan teknologi transportasi dan logistik memungkinkan Indonesia mempercepat arus barang, menurunkan biaya, memanfaatkan posisi strategis, dan menjadi pemain utama perdagangan global. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia berpengaruh pada budaya, agama, dan sistem pemerintahan di Nusantara. Bandingkan proses akulturasi pada masa kedatangan bangsa Eropa dengan proses akulturasi budaya yang
terjadi di era globalisasi sekarang. Proses akulturasi pada masa kedatangan Eropa yaitu akulturasi satu arah lambat dan banyak dipaksa lewat penjajahan. Sedangkan di era globalisasi yaitu akulturasi satu arah cepat lewat teknologi, masyarakat lebih bebas memilih serta mempertahankan identitas. Politik divide et impera pecah belah sering digunakan bangsa Eropa untuk melemahkan persatuan rakyat Nusantara. Menurut Anda, apakah ada bentuk divide et impera di Indonesia saat ini? Meski dalam konteks berbeda, jelaskan dengan contoh. Bedanya, sekarang metode ini sering muncul lewat politik identitas, disinformasi, atau persaingan kelompok kepentingan yang memecah belah masyarakat. Contohnya adalah polarisasi politik dan media sosial, yaitu penyebaran hoaks dan provokasi di media sosial sering memanfaatkan identitas suku, agama, atau pilihan politik untuk membuat pihak lain tampak sebagai musuh. Rempah-rempah dulu menjadi komoditas strategis yang diperebutkan bangsa-bangsa Eropa. Sebutkan komoditas strategis Indonesia di era sekarang yang berpotensi memengaruhi politik dan ekonomi internasional, lalu jelaskan bagaimana strategi pengelolaannya. Nah, jika rempah-rempah dulu menjadi rebutan bangsa Eropa, maka di era modern Indonesia memiliki komoditas strategis seperti nikel dan mineral kritis, batu bara, kelapa sawit, gas alam, serta produk pangan. Nikel menjadi sangat penting karena dunia sedang beralih ke kendaraan listrik dan energi terbarukan. Sementara sawit masih menjadi minyak nabati paling banyak digunakan di dunia. Batu bara dan gas alam tetap menjadi penopang energi global. Sedangkan pangan strategis semakin berharga di tengah ancaman krisis pangan dunia. Strategi pengelolaannya adalah dengan menerapkan hilirisasi atau pembangunan industri baterai dan smelter agar tidak ekspor mentah. Diversifikasi pasar agar tidak bergantung pada satu negara. Diplomasi ekonomi internasional untuk melawan diskriminasi dagang, serta pengelolaan berkelanjutan agar diterima pasar global. Di sisi lain, Indonesia perlu menjaga kedaulatan sumber daya melalui regulasi dan peran aktif BUMN agar keuntungan tidak hanya dinikmati asing. Dengan langkah ini, Indonesia bisa menjadi pemain utama, bukan sekadar pemasok bahan mentah dalam perekonomian dunia. Sistem tanam paksa pada masa kolonial memaksa rakyat menanam tanaman tertentu untuk diekspor. Analisis kebijakan pertanian modern Indonesia, apakah sudah sepenuhnya menguntungkan petani atau masih ada kebijakan yang cenderung merugikan mereka? Kebijakan pertanian modern Indonesia lebih baik daripada tanam paksa, tapi belum sepenuhnya menguntungkan petani karena harga tidak stabil, subsidi pupuk terbatas, dan impor saat panen yang menekan harga. Pada masa kolonial, perdagangan dikendalikan oleh pihak asing. Bandingkan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, apakah kontrol perdagangan sudah sepenuhnya di tangan bangsa sendiri? Sertakan data atau contoh nyata. Pada masa kolonial, perdagangan diatur sepenuhnya oleh pihak asing. Rakyat hanya jadi produsen bahan mentah. Sedangkan sekarang, pemerintah mengatur ekspor, impor, tarif, dan perjanjian dagang. Namun, ekonomi tetap terhubung ke pasar global. Contohnya, sejak 2020, Indonesia melarang ekspor biji nikel untuk mendukung industri baterai EV dalam negeri. Datanya adalah, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, kurang lebih 21 juta ton, dalam USGS atau United States Geological Survey 2023. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara menjadi awal dari perubahan besar dalam peta politik, ekonomi, dan sosial. Menurut Anda, bagaimana seharusnya generasi muda Indonesia mempelajari sejarah tersebut untuk membentuk strategi mempertahankan kedaulatan di era global?
Generasi muda harus mempelajari sejarah kedatangan bangsa Eropa agar menyadari betapa pentingnya menjaga persatuan, kemandirian ekonomi, dan penguasaan teknologi. Oleh karena itu, strategi di era global adalah memperkuat nasionalisme, menguasai teknologi, dan pendidikan mandiri dalam ekonomi, serta aktif dalam diplomasi internasional, agar kedaulatan Indonesia tetap terjaga. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.